Jadi saya melihat tandemnya Pak Sadik sama Mas Soleh ini luar biasa. Pengalaman di banker, kemudian Mas Soleh pernah sebagai ketua BUMN Muda. Saya rasa ini menjadi titik balik, Mas. Kalau yang ke generasi-generasi kolonial BUMN, aduh remek, Mas. Nyuwun sewu remek. Hancur. Masuk BUMN itu sulit. Saya beranggapan orang-orang yang menjabat di seluruh BUMN itu wong-wong pinter kabeh. Orang-orang pinter semua. Modal disediakan, pasar disediakan, kapasitas pada waktu masuk tesnya sulit, disuruh ngelola. Sering kali fraud. Indofarma fraud nggak, Bu? Pakai mikrofonnya, Bu. Fraud nggak? Bukan zaman jenengan. Bukan, Pak. Bukan. Kimia Farma remek nggak, Pak? Betul, Pak. Tahun Oke, 2023 khususnya ya. oke. Jadi penopangnya sekarang tuh generasi-generasi yang sempat Mas Soleh pimpin. Pengalaman banker yang dimiliki oleh Pak Sadik mudah-mudahan menjadi titik balik, Pak. Saya mohon maaf kepada seluruh jajaran yang hadir. Mungkin kalimat saya di sini sedikit ada nano-nanonya. Mohon dimaafkan. Tapi insya Allah ini sama-sama kita untuk memperbaiki holding farmasi kita. Saya mencoba membandingkan daripada laporan keuangan, kinerja keuangan daripada 2020 sampai dengan 2023, karena 2024-nya masih unaudited. Dan ini saya rasa ini yang sudah dikonsolidasi. Saya coba membandingkan dengan kompetitornya dari kabel farma, di di sensor, Pak. Revenue Bio Farma Holding 2021 43,46 T. Kompetitor 26,2 T dan bisa menghasilkan net profit sebesar 3,07 triliun. Berarti net profit marginnya 11,7 T. Bio Farma hanya 1,94 atau 4,4%. Revenue lebih tinggi, net profit lebih nyungsep. Itu satu. Di tahun 2021 yang sama-sama COVID. Kemudian kita lihat di 2022. 2022 Bio Farma 21 T revenue-nya, kompetitor 28,93 dan net profit-nya Bio Farma 0,5 T, 2,3% net profit margin-nya dan kompetitor masih bisa mencatatkan 3,38 T atau 11,7. Bahkan di 2023 pun ketika Bio Farma Group minus 2,04, berarti rugi bersihnya minus 2,04 T, kompetitor masih bisa mencatatkan profit 2,77 triliun, Pak Sadik. Bahkan kalau kita melihat bukunya Indofarma itu, DER-nya itu udah bukan sekian kali, bahkan minus. Ekuitasnya makin ke sini makin dalam, makin tergerus. Kimia Farma sama, Pak. Net profit marginnya juga turun, liabilitasnya makin naik. Jadi saya ingin Pak di sini panjenengan semua di sini yang dalam tanda kutip menurut saya itu bersih-bersih dosa masa lalu, sampaikan kepada kami Pak. Permasalahan utamanya kemarin itu apa aja? Jangan ada yang ditutup-tutupin kepada publik. Buka semuanya. Buka semuanya. Ada apa nih sebenarnya ini? Kalau memang ternyata ada wacana Indofarma mau dilikuidasi, sampaikan. Kalau ternyata ada mau permasalahan-permasalahan di Kimia Farma mungkin yang mitranya itu terlalu membebani operasional. Kadang-kadang kalau nggak salah kan di bawah itu. Sales-salesnya itu yang habis ngabisin operasional tuh di apoteknya Kimia Farma itu. Sampaikan aja kepada kita. Jadi wacana restrukturisasi finansial yang akan panjenengan lakukan untuk roadmap 2025 sampai dengan ke depannya itu biar bisa komprehensif kami memahami. Oke, untuk yang Inuki kita abaikan dulu karena mau pindah ke BRIN. Oke, yang Indofarma. Tahapan pertamanya bagaimana nih? Apa yang mau digenjot terlebih dahulu? Kalau yang ternyata salesnya nggak bisa dibenerin, apa kira-kira yang mau dibetulkan? Kimia Farma juga sama. Bio Farma cenderung lebih stabil operasinya.
karena bisa langsung bekerja sama dengan WHO atau dari organisasi kesehatan luar. Tapi yang anak usaha Bapak ini bagaimana ini planningnya itu Pak? Itu yang perlu kami dapatkan supaya apa? Supaya mandat daripada Kapolri saya tadi Pak Nasril Bahar terkait agenda bersih-bersih itu kami sebagai mitra bisa memberikan dukungan politis yang kuat Pak. Saya ambil contoh Mas Soleh, PTPN. Wah PTPN itu kan zaman dulu itu kan udah kayak raja-raja kecil itu oknum-oknumnya itu. Wah feodal-feodal itu bos. Ampun bolo. Wah sekarang udah bisa mulai naik. Gimana Pak Gani berusaha mentransformasi? Tangan dingin Pak. Kek sekalian Pak. Monggo ditafsirkan sendiri apa itu. Jadi roadmap atau wacana atau strategi panjenengan terkait restrukturisasi finansial di setiap anak usahanya itu bagaimana Pak? Fokus utamanya itu apa dulu? Itu yang kami inginkan. Jadi ketika nanti panjenengan tuh meminta dukungan politis kepada Komisi 6 sebagai mitra tuh kita enak. Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk kemudian memberikan dukungan tanpa dasar yang jelas. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya mengulas dari awal orang-orang yang masuk BUMN itu orang-orang terpilih? Yang kita khawatirkan itu persoalannya bukan di permasalahan di teknis atau lapangannya, tapi lebih di kelakuan moral hazard dan di paparan panjenengan berkaitan dengan rencana kerja dan roadmap korporasi di poin 3A dan poin 3B itu tidak ada yang jelas bicara transformasi SDM, Pak. Ini nggak ada, Pak. Saya belum kelihatan, Pak. Saya rasa ini bisa menjadi yang agenda utama, Pak. Transformasi SDM. Yang menjadi parasit, yang menjadi momok, silakan sampaikan kepada kami kalau perlu dukungan untuk menyelesaikannya, Pak. Karena sayang, Pak, kita punya potensi besar. Dan dengan pengalaman Bapak, saya rasa ketika ini mulai ada penyehatan-penyehatan, ini kita bisa mencari strategic partner untuk meleverage ketika udah mulai sehat. Jadi saya rasa dua poin itu, Pak, yang saya minta, Pak. Yang pertama, paparan lebih yang komprehensif berkaitan dengan restrukturisasi finansial. Kemudian yang kedua, saya mendorong, Pak, transformasi yang utama dilakukan di roadmap Bapak, transformasi SDM, Pak. Ini kan kemarin Menhan ada wacana mau produksi obat juga. Nah, kalau di Jawa Barat tuh ada yang bandel-bandel disekolahkan di barat. Nah, saya rasa ini bisa menjadi kesempatan. Dijoinkan. Lebih keren, Pak. Biar lebih kerasa juga nanti. Pak Sadik, Mas Soleh, kira-kira dari saya itu, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.